Sekarang mendengar suara drone lebih menakutkan daripada mendengar suara tembakan dari musuh. Karena drone kamikaze sangat ini sangatlah lincah dan sangat berbahaya hingga membuat tentara lari terbirit-birit. Perang modern sudah berubah nih guys. Sudah bukan lagi pakai bambu runcing atau bahkan pakai cangkul. Di konflik terbaru antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel, bukan lagi tank atau pesawat tempur yang jadi penentu di medan peperangan, tapi drone dan rudal. Iran menyerang dengan dahsyat drone murah seperti Shahid dalam jumlah besar. Bahkan rudal hipersonik yang sulit dicegat sekalipun keluar kandang dari Iran. Lalu bagaimana dengan Amerika? Mereka justru sangat kewalahan. Bahkan ratusan rudal mahal habis dalam waktu singkat. Sementara drone murah terus berdatangan. Ini realita baru. Perang sekarang ditentukan oleh jumlah bukan cuma teknologi. Lalu kenapa drone jadi kunci utama? Seperti drone kamikaze mengintai kombatan dan bahkan swarm jadi sangat mematikan. Karena murah tapi efektif, sulit dideteksi karena terbang rendah dan bisa diproduksi secara besar-besaran. Iran bahkan pakai drone sederhana dengan mesin seperti motor. Bahkan suaranya mirip dengan suara mesin potong rumput, tapi tetap bisa menghantam targetnya dengan sangat presisi dan duar, ledakannya sangat mengerikan. Artinya, negara kecil pun bisa melawan negara besar. Lalu kita masuk dengan negara tercinta kita ini. Apakah Indonesia memiliki program rudal hipersonik dan drone? Ya, walaupun tidak sekarang Iran, memang Indonesia sudah memiliki program itu. Ya, walaupun jaraknya dan jangkauan maupun kemampuan kalah sangat jauh. Ibarat semut melawan kancil nih guys. Yang pertama ada Erhan 450, roket jarak menengah. Walaupun tidak hipersonik masih kalah dengan rudal Iran. Ya, ini adalah kecepatan supersonik. Jangkauannya terbatas, ya setidaknya sudah bisa membuat tetangga atau keringat dingin. RH450 memiliki jangkauan 100 km dengan kecepatan maksimal 4500 km per jam. Cukuplah kalau buat mengejar jet tempur dan menciumnya dengan mesra. Panjang hingga 7,8 meter dan bobot 2 ton. Di mana pengembang konsorsiumnya seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan BRIN. Sayangnya, seperti yang kita duga sebelumnya, Erhan 450 masih tahap uji coba dan pengembangannya belum operasional penuh dan belum produksi massal, dengan masalah utama akurasi dan stabilitas jarak jauh. Namun paling realistis untuk diproduksi massal dalam waktu dekat ini. Sayang sekali, tidak satset kayak Iran atau Turki. Ini kalau dibandingkan dengan rudal Iran, bagaikan Pak Bahlil vs rakyat jelata, umbi-umbian, langit versus bumi deh. Lalu ada drone elang hitam. Seharusnya drone ini bisa digunakan untuk misi pengintaian dan sekaligus bisa dikembangkan kepada versi kombatan yang dipersenjatai dengan misil maupun bom ringan. Mampu beroperasi hingga lebih dari 24 jam hingga 30 jam. Kendali operasi hanya 250 km. Cocoklah buat dipasang di perbatasan kita ini. Dibuat oleh konsorsium PT DI, BRIN, PT LAN, dan TNI. Dengan status sudah uji terbang tahun 2025 kemarin, masih sertifikasi dan belum produksi secara massal. Dengan tantangan utama seperti sistem komunikasi, sensor, dan sistem persenjataan. Sudah jadi fondasi tapi belum siap perang massal. Kemudian ada drone kamikaze yang lagi trending dan panas-panasnya setelah rudal hipersonik. Sudah banyak sekali digunakan dengan luas di era perang modern ini. Contohnya di perang Iran melawan Israel Amerika. Bahkan tentara yang berperang bisa ngibrit ketemu drone kamikaze yang satu ini. Ini dia kamikaze Pramara buatan dari Republik of Indonesia. Kecepatannya memang hanya sekitar 119 km per jam.
Seperti Supra bapak kalian di jalan ngeden empot-empotan. Jangkauan hanya 2,5 km dengan bahan peledak 400 gram saja. Drone ini memiliki kehandalan seperti serangan presisi berukuran kecil, sekali pakai dan portable, bisa dibawa pasukan kemana saja. Potensial pengembang seperti PT Pindad, PT Lan Industri, dan industri lokal. Sayangnya, Kamikaze ini baru konsep dan prototip awal, belum beroperasi dan belum diproduksi massal. Drone Kamikaze ini sebenarnya penting bray dalam dunia pertempuran karena murah, efektif, dan cocok diproduksi ribuan, yang membuat efek gentar bagi tentara-tentara musuh. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia sanggup? Terlihat dari pengembangan yang sangat lambat, kurang satset. Bila perang benar-benar meletus mungkin baru gerak cepat. Sesuatu yang kepepet pasti bisa diakali ya kan bang? Bayangkan jika Indonesia memproduksi dalam jumlah yang sangat besar rudal-rudal hipersonik dan drone-drone intai kombatan dan kamikaze. Wah, Indonesia pasti menjadi Raja Asia Tenggara sesungguhnya, bukan umbi-umbian. Setelah dianalisa, Erhan kemungkinan tinggi paling siap untuk diproduksi secara massal, sementara Elang Hitam beberapa tahun ke depan dan Kamikaze belum siap. Namun hal ini bisa berubah ketika perang melalap kita semua guys. Yang penting Indonesia jangan perang dulu. Yang belum nikah ini bagaimana? Ya kasihan ente. Perang Iran vs Amerika sudah membuktikan bahwa yang menang bukan yang paling canggih, tapi yang paling banyak dan efisien. Kalau Indonesia ingin kuat, bukan hanya beli senjata mahal, tapi harus bisa produksi massal. Karena di masa depan 1000 drone bisa lebih mematikan daripada 10 rudal. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton.